Shalom, salam sejahtera. Renungan malam seiman berjudul Dua Tujuan Yesus ke Dunia. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan perdamaian itu kepada kami. 2 Korintus 5 ayat 18. Melihat penderitaan Yesus yang disiksa, diludahi, dicemeti, mendapatkan mahkota duri, bahkan sampai disalibkan, yakni suatu penderitaan yang sukar dibayangkan dengan kata-kata. Maka timbullah pertanyaan, apakah tujuan Yesus datang ke dunia ini hingga ia siap untuk menderita siksaan yang begitu mengerikan tersebut? Apakah tujuan kematiannya? Ada dua tujuan penting mengapa Yesus datang ke dunia ini hingga siap untuk menderita dan mati di kayu palang. Tujuan tersebut perlu kita renungkan senantiasa sehingga pengorbanan Yesus jangan berlalu dengan sia-sia. Yang pertama, mendamaikan manusia dengan Allah. Dengan membaca Roma 3 ayat 2, Korintus 5 ayat 7 sampai 21, kita dapat melihat tujuan penting bagi Yesus datang ke dunia ini untuk mendamaikan manusia dengan Allah. Sebab manusia telah berdosa dan upah dosa adalah maut. Namun karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sebagaimana yang tertulis dalam Roma 6 ayat 23. Pelanggaran hukum menuntut kematian dan Yesus mati untuk menyelamatkan kita. Dengan demikian kita dapat berdamai dengan Allah Bapa melalui Yesus. Yang kedua, mendamaikan manusia dengan manusia. Yohanes 17 ayat 21 sampai dengan 23, Efesus 2 ayat 13 sampai 18, ini merupakan tujuan penting yang sering kita lupakan. Karena Yesus telah mati untuk kita semua. Di bawah kaki Yesus terdapat tanah yang datar. Tuhan tidak memandang segolongan orang lebih tinggi daripada yang lain. Di pemandangan Tuhan tidak ada orang kaya maupun orang miskin, orang terpelajar maupun yang tidak berpendidikan, orang yang cantik maupun yang jelek. Kita semua mempunyai nilai harga yang sama, yaitu darah Kristus. Kita semua telah ditebus dengan darahnya yang sama. Sebab itu kita itu dinilai Tuhan sama rata semuanya. Maka dengan demikian kita dapat menerima satu dengan yang lain dengan perasaan yang ikhlas. Kita dapat mengasihi satu dengan yang lain dan mendukung satu dengan yang lain dengan sungguh-sungguh dari hati yang tulus. Apakah Anda susah untuk berdamai dengan orang lain? Mungkin dengan istri atau suami, dengan ketua atau pendeta atau siapa saja anggota jemaat lainnya. Ingatlah, Yesus sudah mati bagi dia dan bagiku. Kedatangannya adalah untuk mendamaikan kita. Kalau begitu segala pertengkaran dan sifat untuk tidak mau berdamai harus disingkirkan. Karena kita melihat setiap orang melalui kacamata surga. Di mana semua kita ini adalah anak-anak Allah yang berharga sampai ia rela berkorban mati untuk kita semua. Kecuali kita dapat hidup berdamai di dunia ini, bagaimanakah kita dapat hidup berdamai di surga? Kiranya Tuhan memberkati kita.